Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jadian syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tetap melaksanakan kajian ngaji meski dalam kondisi pandemi. Kita siasati dengan cara online. Harapannya bahwa tiada hari tanpa ngaji, sehingga semakin bertambah umur kita, semakin bertambah ilmu kita, semakin banyak amalia kita. Anak-anakku sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Kita telah mempelajari pada hadis yang terakhir kemarin, hadis yang ke 37. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-38. Dibuka kembali kitabnya. Semuanya membuka kitab 100 hadis populer untuk hafalan. Hadis yang ke-38. Saya akan bacakan hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran, rawahu Muslim. Yang terjemahnya, An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man shalla alayya wahidatan, sabda beliau, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, wahidatan, satu solawat, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Ya, jadi akan dibalas dengan 10 kebaikan. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin, khususnya warga Muhammadiyah, lebih khusus lagi santriwan-santriwati Panti Asuhan Ki Haji Ahmad Dahlan, tentunya menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk senantiasa membiasakan diri kita untuk bersolawat. Jadi tidak ada kata lagi yang mencibir bahwa Muhammadiyah anti solawat. Karena Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, adalah orang yang senantiasa menghidupkan sunnah, yang membiasakan kehidupannya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umatnya untuk bersolawat kepadanya, yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali kebaikan. Maka patut dari kita semua untuk senantiasa bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini mungkin ada golongan yang menganggap bahwa Muhammadiyah anti solawat. Ya, saya tadi ketika berangkat ke Panti Asuhan Ki Haji Ahmad Dahlan ini, kebetulan ini malam Jumat, ya, saya berangkat ke masjid dulu untuk melaksanakan sholat isya.
sudah berkumpul jamaah sholawat. Nah, sudah berkumpul jamaah sholawat. Tapi yang saya herankan, kenapa ketika adzan berkumandang mereka tidak beranjak dari duduknya? Mestinya pecinta para sholawat itu mereka bukan hanya lisannya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga amaliyah yang lainnya. Jadi sholawat itu bukan sekedar diucapkan oleh lisan, kemudian dinyanyikan, dilakukan dengan alat-alat, baik itu rebana, mungkin dengan alat yang lainnya, ya. Jadi sekarang itu kan banyak seni sholawat, ya, makanya banyak majelis sholawat. Nah, kita tidak menyalahkan ketika mereka bersolawat, tetapi apakah solawatnya itu sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau kita warga Muhammadiyah sudah jelas solawatnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba diterjemahkan Rosid. Surah Al-Ahzab ayat 56, dibuka terjemahnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, surah Al-Ahzab itu surat ke-33, ayat yang ke-56. Nah, ya, jadi surah Al-Ahzab itu setelah surah As-Sajdah. Ya. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat dengan apa? Inna. Inna itu harfut taukid, ya. Jadi harfut taukid itu menekankan sungguh, sesungguhnya. Kalau innallaha wa malaikatahu, kalau Allah saja dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi, bagaimana dengan kita? Ya, padahal Allah itu maha suci, malaikatnya itu makhluk yang tunduk dan patuh, mereka bersolawat kepada Nabi. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kalian mendapatkan keselamatan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, yang menciptakan alam beserta isinya, yang menciptakan makhluknya, Allah menghormati, memberi sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita manusia yang banyak melakukan maksiat, manusia banyak melakukan kekhilafan, manusia yang banyak melakukan dosa, tentunya harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi amal kita, akan menjadi pahala kita ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai umatnya Nabi Muhammad lisannya kering dari solawat, ya. Jadi nanti bisa dibuka Asbabun Nuzul surah Al-Ahzab ayat 56. Nah, di situ ada seorang sahabat rijal yang kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah solawat itu? Nah, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan solawat yang seperti kita laksanakan ketika sholat. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
innaka hamidum majid. Nah, itu sholawat yang syariatkan. Nah, kalau bersolawat maka kita harus sesuai dengan tuntunan. Kenapa? Karena banyak orang yang bersolawat tetapi tidak menggunakan tuntunan, ya. Jadi kita mengenal solawat apa? Solawat naria, solawat asgil, ya. Jadi kalau belum tahu dasarnya maka jangan kita melakukannya, ya. Kita lakukan yang sudah tahu dasarnya. Solawat apa? Solawat yang seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad yang biasa kita ucapkan ketika sholat, ya. Jadi solawat itu tidak hanya ketika kita tasyahud, ya kan, kita biasa tasyahud kemudian membaca sholawat. Di luar itu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditunjang lagi dalam buku studi ilmu hadis yang dikarang oleh Dr. Muhammad Hambal Sofwan LCMPDI. Di dalam kitabnya beliau menukil dalam halaman 18, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah bin Mas'udin anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum ala sholatin. Jadi penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling utama di sisiku besok di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Jangan sampai meluangkan waktu kita begitu saja tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini memang diperintahkan. Jadi tidak ada ceritanya pengikut Nabi Muhammad, ya, organisasi Muhammadiyah, kemudian lisannya kering dari solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita biasakan, ya. Kita biasakan diri kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan diantaranya yaitu syafaatun Nabi Muhammad SAW. Ya, syafaat ya tentunya karena kecintaan kita kepada beliau, karena ucapan solawat kita akan sampai kepadanya, maka nanti kita akan dibalas dengan syafaatnya. Karena Rasulullah SAW memiliki kemampuan untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tentunya umat yang mencintainya, bukan hanya di lisannya tetapi juga di hatinya dan lebih-lebih pada perbuatan. Jadi tidak hanya kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW kita teladani, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya kita ikuti. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas keimanan kita masing-masing. Maka jangan sampai setelah ini santriwan santriwati Panti Asuhan Kaji Ahmad Dahlan serta warga Muhammadiyah yang kemudian ada ungkapan kering dari sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi karena ini memang sudah dinaskan baik menurut Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56 dan hadis riwayat Muslim, kemudian ada tambahan dari Imam Tirmidzi di dalam hadis sahihnya, maka kita perbanyaklah sholawat. Karena dengan banyaknya sholawat nanti akan mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin ada santri yang menanyakan terkait dengan materi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bisa langsung untuk menanyakan pada pertemuan ini.
Sahrul, ya, Sahrul. Ya, Fatanur Rasid. Nah, ini keutamaan sholawat pas saat kita kelak di akhirat. ya. Itu apa aja, Bro? Jadi dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, pada bukunya Dr. Muhammad Sofan Hambal LC MPD ini, beliau menukil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa aulan nasi biyaumil qiyamah aksaruhum ala sholatin. Jadi orang yang paling utama, manusia yang paling mulia biyaumil qiyamah, kelak di hari kiamat nanti, apa? Aksaruhum sholatin. Jadi yang paling banyak sholawat. Jadi semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, nanti kedudukan kita semakin mulia, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di hadis lain dijelaskan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, itu di hadis yang lain nanti bisa dibuka di dalam kitab Sahih Muslim. Itu Rasulullah SAW memberitakan terkait dengan sahabat yang dia sholatnya biasa saja. Artinya biasa saja, dia hanya mengerjakan 5 waktu, tetapi tidak ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau puasa ya puasa Ramadan saja. Kalau mengeluarkan zakat dia hanya zakat yang wajib saja. Sedangkan infak sedekah dia mungkin belum mampu. Tapi apa? Suatu keistimewaan, saya mencintai engkau ya Rasulullah. Nah, maka jawab Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak di hari kiamat, di yaumul maksar, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga, ma'a man ahbabta, beserta orang yang engkau cintai. Nah, jadi kalau kita mencintai Nabi, sering bersolawat kepada Nabi, maka kedudukan kita akan beserta Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin ada yang kurang jelas. Mau pertanyaan? Ya. Bagaimana saat seseorang atau seorang pendakwa atau penasihat lah, kalau misalkan menyebut Muhammad, apakah nanti hukumnya menjawabnya itu gimana? Ya. Nah, ini yang harus kita biasakan. Jadi kalau di santri Panti Asuhan Gajah Madalan, saya sudah sering memberitakan, menginformasikan, ketika disebut Nabi Muhammad SAW, hendaklah mengucap apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau sallallahu alaihi, ya. Jadi kita harus bersolawat. Orang yang paling kikir, kata Nabi Muhammad SAW, adalah apa? Orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat atasku. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah yang kemudian disebut Muhammad, kemudian dia diem aja metutut aja, ya, kayak kata orang Jawa, entuk dikareti, itu dia termasuk orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang medit. Nah, kenapa? Karena disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat. Nah, kita yang sudah tahu dalilnya, yang sudah faham ilmunya, ketika disebut Nabi Muhammad SAW, hendaknya mengucapkan solawat, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang sempurna. Ya, jadi jangan sampai kemudian disebut nama Nabi Muhammad diem aja, tidak respon. Nah, berarti Muhammadiyahnya dipertanyakan. Nanti kalau saya ketua PP itu saya panggil, saya cabut itu, ya, NBM-nya itu. Mungkin ada yang lain?
Ayo. Ya. Mungkin dari non asrama yang jauh, ya mungkin ya, ya, tidak ada, belum ada, ya mungkin dari yang asrama, nah diwakili Syahrul yang cinta sholawat ini, generasi cinta sholawat ini, punya komunitas Syahrul ini. Ya kalau jelas mungkin saya beri ringkasan ya dari materi hadis yang ke-38 ini menganjurkan kita untuk senantiasa memperbanyak sholawat di dalam kehidupan kita. Jadi sholawat bukan hanya yang masuk pada ritual yaitu ibadah sholat kita, tetapi juga di luar itu ya. Jadi sholawat itu suatu sanjungan pujian kepada Nabi Muhammad SAW ya. Bukan berarti Nabi Muhammad ketika bersolawat itu beliau tidak selamat, tidak. Tetapi bagian dari doa kita kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan keselamatan. Padahal kita memang sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tempatnya nanti adalah di Jannatul Firdaus, surga VVIP, surga yang paling istimewa. Tetapi kita umatnya diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepadanya dalam rangka bukan untuk kebaikan Nabi Muhammad, tetapi kebaikan kita. Ketika kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membalas solawat kita dengan 10 kali lipat kebaikan. Nah dengan begitu akan ada pahala yang besar bagi kita semua, sehingga nantinya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimasukkan ke dalam surganya. Maka mari dalam kehidupan kita untuk kita biasakan diri kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya pada sholat tetapi juga pada hal-hal yang lainnya. Jangan sampai solawat itu untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi untuk membubarkan jamaah. Membubarkan jamaah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian bubar. Nah, itu seakan-akan sholawatnya ngusir orang gitu ya. Jadi sholawat itu fungsinya adalah mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul sholawat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang perintahnya Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 dan hadis riwayat Muslim. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan faedahnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari semakin bertambah amal soleh kita sekalian. Semoga Allah mencatat kebaikan kita semua, dicatat olehnya sebagai kebaikan dan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasdaru min wafatin qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.